Oke. Gimana gimana kabarnya teman-teman ini? Baik Kak, baik, alhamdulillah baik. Oke. Baik, alhamdulillah. Eh, panggilnya apa ya? Jangan Kak Fauzi aja. Oh Oh, iya, Kak iya. Fauzi. Aneh Aneh. Jangan aku percaya. Aneh. Gak apa-apa, Mas. Itu aja. Zi aja Zi gitu. Nanti Iya, saya oke. panggil nanti saya panggil Rian, Alif, Ridgi, Yani. Oh gitu. iya. Siap. Oke, Ji. Oke. Astaga. Aneh. Mohon maaf Kak, ini tapi Maaf, Kak. kedengeran aneh. Aduh. Iya nggak apa-apa. Ayo, Chan. Intro. Oke, terima kasih Iya. Fauziare yang sudah memberikan kesempatan kita, Rian Chandra dan Alivia untuk menjadi host kalian Host 20 sampai 40 menit kemudian ya, Lip. Wah, Iya, mantap. benar sekali. Dan mungkin pendengar setia Alpha TFF bakal kaget, maksudnya kita mungkin ini siapa ya gitu, ini siapa ya? Ini siapa? Host yang kemarin mana ya? Host yang kemarin. Iya, host yang kemarin Kok mana beda, nih? Kok beda? Kan ini Iya. wajah baru Alpha FIF ini. Wah. Betul. Makanya sebelum kita masuk ke topiknya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu sebagai host. Nah, gue sendiri, biarkan gue memperkenalkan diri ya. Gue Rian Chandradi, gue berasal dari Fakultas Informatika, Prodi Informatika S1 tahun 2020. Nah, di sini gue nggak sendirian karena bakal ada partner yang menemani gue selama 20 sampai 40 menit kemudian. Nah, siapa nih? Ayo yang partner gue. Halo. Halo. Nama gue Alif Yedistra Salis. Gue dari IF 4412 dari S1 Informatika juga sama kayak Chandra. Oke, kita cuma beda kelas kebetulan ya. Iya, beda kelas doang. Aku boleh perkenalan? Oke, boleh dong. Oke. Di sini aku Fauzi Arya Suryabadi, panggil wae. Pakai bahasa Jawa wae. Panggil aja Fauzi. Oke. Dari fakultas juga informatika juga. Nah, prodinya sama nih kali. Wah, prodinya sama, Mas. Sama. Oke. Prodinya S1 informatika juga. Kalau ini nih, kalau Yani Sofian dan Virgi nih, kalau boleh tahu nih, coba dong perkenalkan diri nih. Ya, jadi kalau saya dari sebelumnya nama dulu ya. Ya, nama saya Virgi Sulistiawan dari Prodi Informatika. Kelasnya 4402. Oke. Oke, di sini saya sendiri yang dari Prodi Teknologi Informasi ya. Beda sendiri nih. Kenalkan, nama saya Yani Sofiansyah dari kelas IT 4403. Oke. Mantap. Beda ya, prodi bukan berarti kita jadi musuhan ya. Tetap satu lah, selalu di hati. Betul, FBF selalu di hati. Nah, sebelum kita ngomongin topik yang bakal kita bawa, kayaknya alangkah baiknya kita nanya kabar masing-masing dulu deh. Maksudnya kayak gimana kuliah semester 2 ini, atau mungkin Bang Fauziare yang udah semester 4 nih, gimana sih kesan-kesan di semester 4 gitu. Soalnya kalau gue pribadi sendiri, semester 2 ini jauh lebih mengagetkan gitu daripada semester 1. sangat amat chaos ya. Betul, tugas ngespon terus gitu. Betul. Aduh. LMS numpuk. Iya betul, deadline-nya banyak banget. Nah, dan pendengar Alpha TFF juga pasti punya keresahan yang sama gitu sama kita, yaitu tugas yang banyak dan deadline, atau mungkin ada yang sudah mulai tugas besar mungkin, tapi tugas-tugas dan deadline itu nggak menghalangi kita buat mendengarkan podcast ini ya. Semoga pendengar-pendengar setianya, dan semoga abis dengerin podcast ini mungkin kalian jadi lebih semangat ngerjain deadline-nya, walaupun topiknya mungkin beda ya, Lip ya. Iya. Nggak sejalan. Aduh. Nah, kali ini kita mau ngomongin apa sih, Lip? Kali ini kita mau ngomongin GUB nih.
Untuk yang belum tahu apa sih itu GUB? GUB itu adalah gerakan hujan bersih. Kalau boleh tahu gerakan hujan bersih itu gerakan yang kayak gimana ya, Chan? Kalau menurut ini kita kasih tahu dulu ya ke pendengar atau mungkin audiens di sini ada yang belum tahu. Jadi gerakan hujan bersih itu jangan kalian artiin gerakan hujan bersih maksudnya dalam arti sebelum hujan kalian harus bersih-bersih, kalian harus mandi, kalian harus apa. Iya itu memang betul. Cuman Iya betul mandi. yang akan kita omong itu nggak tentang kebersihan itunya guys. Iya itu penting, cuman yang kita akan bahas itu bukan tentang secara artis secara langsung gitu loh, tapi ada makna tersembunyinya gitu loh bahasa kasarnya. Waduh, makna tersembunyi. Nah, GUB yang bakal kita bahas kali ini tuh gerakan hujan bersih dalam artian contek mencontek mungkin ya bahasa yang kalian familiarnya gini pasti. Entah itu contek ke individu lain atau mungkin kalian punya catatan yang harus tidak diperbolehkan gitu loh. Ya apapun itulah. Itu dia. Nanti ada sharing pengalaman Mas? Ada Mas. Boleh. Nah, ngomong-ngomong hujan bersih nih, tadi kan gue udah ngasih tahu nih arti gerakan hujan bersih menurut kita pribadi nih ke gue dan Alif sebagai host. Nah, kira-kira ada nggak nih dari Bang Fauzi, dari Yeni Sofian dan dari Virgi, menurut kalian gerakan hujan bersih itu apa sih? Maksudnya kategori supaya kita bisa diberi label gitu dalam tanda kutip kita nih bersih loh hujannya, kita nggak gimana-gimana loh. Apa sih maksudnya kriteria yang bisa disebutkan? Oke. Boleh saya mengutarakan? Boleh. Mas, silakan. Bebas. Jadi hal kejujuran itu sangat sulit ditampakkan gitu. Jadi dan orang-orang itu menilai kejujuran itu juga sulit juga. Soalnya kejujuran itu hal yang tersembunyi pada diri seseorang masing-masing gitu. Nah, jadi hal kejujuran ini sebenarnya kompleks ya. Hal ini cuma dilakukan udah gitu. Tapi menurut aku ya, kita ini sekolah dari SD, SMP, SMA sampai kuliah ini, masa iya nggak pernah jujur? Jadi buat apa gitu sekolahnya gitu ya. Kemudian ini boleh sharing pengalaman nggak Mas? Boleh langsung aja. Iya boleh. Oke. Jadi saya pernah nggak jujur dalam ujian. Nggak ujian sih, ulangan harian lah gitu mungkin ya. Iya. Itu terjadi waktu SMP. Nah, itu kan karena mohon maaf ya, karena guru bahasa Inggris aku nih itu setiap hari ngadain ulangan. Setiap hari itu terus. Nah, saking capeknya ya udah kan saya bikin catatan kecil. Nah, di saat itu juga kuliah. Sekolah dan ulangan. Nah, saat ujian dimulai saya kan itu catatannya itu kan di bawah lembar jawaban. Nah, itu saya buka dikit-dikit, tiba-tiba guru saya itu bahasa Inggris itu dari belakang buka jawaban saya. Itu perasaannya waduh. Jadi mau nyoba pertama kali maksudnya berbuat yang curang habis itu langsung ketahuan gitu ya. Jadi langsung iya. Nggak dikasih kesempatan gerak nih. Tapi saran dari guru saya gini, saya translatekan ke bahasa Indonesia ya. Ini apa? Gitu kan. Aku jawab gini. Ini catatan buat belajar tadi, Pak, gitu. Gitu kan. Ya udah dibuang gitu. Wah, ya udah saya buang terus boleh dilanjutkan ulangannya gitu. Jadi dari situ aku mendapat pelajaran di mana apabila aku belajar serius sama aku mencontek itu bedanya ada banget. Kalau belajar serius dan itu kemungkinan besar itu menguasai ilmu yang akan diterapkan. Kalau
mencontek, membuat catatan kecil gitu. Nah, catatan itu misalnya rumus. Nah, itu kan kalau nggak belajar, rumus itu juga apa ya, sia-sia Bingung juga gitu ya. gitu. Iya, iya. Bingung Karena ini mau dimasukin iya mana bingung, gitu. ini mau jawab pakai rumus yang mana Iya, gitu kan. benar. Gitu. Oke. Mungkin itu pengalaman dari aku. Mungkin ada yang lain. Mungkin Mas Sofyan nih bisa nge-share nih, dari tadi udah ngatahan unmute. Kalau dariku sih sama, mungkin terakhir mencontek sih SMP, tetapi nasibnya tidak seperti Fauzi ya. Iya. Nggak ketahuan. Mungkin kalau pas SMA mulai mengurangi mencontek, paling ya tugas gitu, tugas biasa mencontek untuk mencocokkan jawaban yang udah dikerjakan sendiri gitu. Ya. Soalnya kalau gimana ya, berbeda gitu kalau mencontek ujian gitu, hasil pas keluar hasilnya itu ya kayak biasa gitu. Kalau hasil usaha sendiri tuh kayak puas gitu, perjuangannya berasa. Itu Toh sih. juga ini ya, Indonesia itu kekurangan orang-orang jujur itu. Bener. Sampai ke apa ya, ke jajaran pemerintah pun ada aja yang nggak jujur kan. Padahal udah disumpah ya Mas. Padahal udah disumpah. Iya, disumpah dari ini kan ya, itu. Diberi amanat. Iya. Mungkin kalau misalnya mereka melakukan hal yang buruk ya. Mungkin kalau misalnya dilihat dari sisi dianya, mungkin dia berniat ini kali Mas, berbuat baik kepada keluarganya tapi merugikan 200 juta orang. Iya. Gitu. Wow, udah mantap. Itu mantap banget sih, 200 juta orang terpuruk ya kan. Mungkin gitu, mungkin yang ada di pikiran mereka, walaupun salah ya. Maksudnya mungkin dia berpikir, ini kayaknya gue baik nih ke keluarga gue bisa makan, keluarga nanti anak-anak gue udah punya mungkin rumah, jadi nggak usah capek-capek kerja. Ya tapi dengan tanda kutip dia ngerugiin orang di sekitar mereka gitu tanpa sadar gitu. Ngambil yang bukan haknya gitu. Iya. Nah kalau dari Bang Virgi nih, mau share gak nih pengalamannya? Waduh, kalau pengalaman sih nggak ada ya. Atau yang seru gitu nggak ada. Atau mungkin Mas Virgi pernah ngeliat ini sebagai POV yang ngelihat orang nyontek. Nah, itu pasti ketahuan gitu. Pasti ada hal-hal aneh lah gitu. Unik kali. Iya. Ya kalau kayak gitu sih kayak pernah kalau gitu. Coba tuh yang ekspresi pas tahu itu gimana ya, kayak wah mau disaranin juga gak enak gitu, maksudnya kayak gimana ya, kayak kita mau ceramahin gitu kan, tapi orangnya kayak udah gak enakan gitu. Iya. Gitu ya. Iya. Kalau dari ini Mas Alif mau cerita kan nih, mau share? Kalau gue sih kapan? Ini kayak pengalaman pas SMP sih, kan SMP tuh ceritanya gue ini anak pindahan gitu. Nah habis itu tuh kalau boleh tahu? pindahan dari Tangsel ke Jatim gitulah. Jauh juga ya, lumayan ya. Iya lumayan. Nah itu pada saat saya pindah itu lagi masa-masanya UTS gitu di SMP tersebut gitu di Jatim. Nah mau nggak mau kan saya masuk, terus beberapa minggu kemudian kan saya mengerjakan UTS gitu, terus kan saya gimana ya, karena mungkin kurang belajar juga kan, ada dari perpindahan itu kan ada kayak liburnya gitu, terus mau belum belajar apa-apa gitu. Ya akhirnya mau nggak mau lah saya berpikiran pada saat itu ya, untuk biar saya nggak dimarahin sama orang tua gitu kan, saya akhirnya mencontek lah gitu. Dan nilai akhirnya keluar masih inget gak maksudnya? Ya nilai akhirnya ya biasa-biasa aja sih sebetulnya. nggak bagus-bagus banget, nggak jelek-jelek banget gitu. Jadi tapi itu sih saya gimana ya, regret aja sih kenapa dulu saya kayak kurang belajar gitu pas liburan gitu. Bentar, mau tanya, Mas di sini sebelumnya pernah nggak belajar serius dan dapat nilai 100? Pernah jarang. Enggak. Pernah sih. Kalau 100 enggak sih. Cuma memuaskan iya.
Oke. Kalau memuaskan ya, tapi 100 sih enggak sih Mas kalau 100. Terakhir kali mungkin SD kali kayak gitu. Kayaknya ya. Tambah 1. Iya. Soalnya kan SD kan ada les ya, maksudnya les-les zaman SD kan gurunya biasanya udah ngasih soal duluan tuh, jadi kita tinggal pelajari. Biasanya kayak gitu tuh guru-guru kalau yang di SD di gue sendiri ya kayak gitu, tapi nggak tahu kalau yang di kalian. Mau tanya lagi, pernah nggak belajar tapi nilainya memuaskan? Pernah juga. Itu di pelajaran yang maksudnya bukan nggak penting ya, maksudnya yang gimana ya, yang bobotnya kecil lah. Misalnya kalau di SMA tuh, ini bukan ngeremehin ya yang pendengar, maksudnya kayak misalnya olahraga gitu. Olahraga kan maksudnya soal-soalnya kan kayak gerakan yang kita lakuin gitu loh. Kayak masa sih kayak nggak bisa gitu. Kayak misalnya kayak kalau misalnya dalam volley ada passing dalam, passing atas ya kalau nggak salah, bener nggak sih? Iya. Nah kayak gitu-gitu kan maksudnya misalnya dalam soal ada gambar gitu loh. Ya seharusnya kita bisa menerka-nerka lah. Nah, itu pernah paling di pelajaran yang kayak gitu. Tapi kalau untuk pelajaran matematika, maksudnya pelajaran fundamental yang penting gitu kayaknya sih nggak pernah deh. Peluangnya Iya. Kalau nggak belajar sih pasti jelek sih. Itu sih kalau saya sih pasti kalau nggak belajar pasti jelek sih kalau matematika gitu, IPA gitu. Oke. Nah, gimana? Di sini kan Fakultas Informatika ya? Iya. Nah, pernah ketemu kalkulus? Pernah dong. Pasti. Itu gimana itu? Kalau boleh jujur nih ya Mas, kalau untuk kalkulus ini masih ada lah maksudnya curang-curangnya gitu. Cuman ya emang nggak bisa dipungkiri sih Mas, maksudnya banyak yang sangat, maksudnya termasuk saya ya, banyak yang memanfaatkan online ini sebagai ini sih untuk gali-gali nilai IP setinggi-tingginya gitu loh, karena karena online gitu loh kita maksudnya kita nggak harus ada nggak udah selain nggak efektif, maksudnya kita nggak ada effort buat ke kelas, nggak kemana, jadi kayak waktunya tuh lebih kejaga lah. Jadi kayak misalnya mau ngerjain PR apa, pindah ke PR apa tuh kayak gampang gitu kan kalau online. Kalau misalnya offline kan kita misalnya mau ngerjain apa harus kesini dulu, mau ngerjain apa harus itu. Jadi kayak lebih mungkin kalau misalnya offline akan lebih susah ya, walaupun nanti kita pasti bakal adaptasi gitu. Iya. Betul. Nah, ini kan Fakultas Informatika ya. Yang artinya informasi dan matematika. Nggak mungkin nggak ketemu matematika. Nah, iya itu. Iya itu maksudnya. Matematika 24/7 kita. Iya, betul. Udah gitu kalkulus ini lumayan salah satu matkul kalau menurut gue sendiri ya di Fakultas Informatika yang salah satu yang paling susah lah gitu. Selain matkul-matkul yang lain itu salah satu yang paling susah lah, karena kan mungkin di semester pertama banyak pelajaran yang cuman nge-review kali ya, kayak misalnya mungkin turunan atau apa kan itu kita udah pelajari, cuman di semester 2 ini kita nih yang Fakultas Informatika udah mulai ngerasain, wah ini udah nggak pernah belajar di waktu SMA nih, ini harus belajar ngulang gitu. Harus lebih itu ya, belajarnya ditambah gitu. Iya, kalau semester 1 kan rata-rata kayak nge-review gitu. Ini kayaknya pernah ngerjain soal ini deh. Ya kayak masih ada bayangannya gitu walaupun sedikit mungkin. Kalau di semester 2 ini berasa banget sih Mas, kayak waduh, banyak ketemu logo-logo aneh, banyak ketemu rumus simbol-simbol. Semakin lama angkanya makin hilang. Iya. Angkanya makin dikit, baru sadar ya betul. Apalagi kalau ngoding ya. Ketemu simbol-simbol. Aduh, ngoding berat juga lah, sama-sama maksudnya belum terlalu lancar juga. Nah, kalau dari Mas sendiri gimana Mas Fauzi ini? Kalau buat kalkulus waktu di semester 1, di semester 2 tuh gimana sih Mas nanggepinnya? Apakah Mas ini termasuk mahasiswa yang lancar gitu, kayak aman ini mah, gampang? Oh iya. Jujur ya, jujur. Kalkulus bagi saya itu ya ada mudahnya, ada sulitnya. Kemarin alhamdulillah kalkulus 1 itu saya lulus. Nah, semester 2 nih. Berat. Kalkulus 2 saya nggak lulus. Ya, nggak ada ya sekarang kalkulus 2. Adanya
diganti namanya. Kalkulus lanjut. Kalkulus lanjut. Nah, kemudian saya ulang semester kemarin. Nah, itu nilainya langsung bagus banget gitu. Alhamdulillah, mantap. Ya, emang beda basicnya itu kalkulus itu ya. Ya emang harus dipelajari untuk computer science bagi kita. Kita kan fakultas informatika ya. Jadinya pandangannya itu computer science, seorang computer science. Jadi harus tahu pelajaran kalkulus gitu. Dan lebih maksudnya kalkulus itu kan pelajaran yang berlanjut ya Mas ya. Jadi kayak mungkin kalau kita udah nggak tahu di dasarnya bisa berapa tuh, bisa bingung tuh pasti. Iya. Kalkulus kan juga ada turunannya. Nah, turunan itu nanti diterapkan untuk apa sih? Nah, kalau kita ngoding itu pasti ada turunannya. Misalnya bikin function gitu udah. Gitu. Ya. Oke. Ini kita udah lumayan ini nih keluar jalur nih dari judul. Tapi nggak apa-apa lah, maksudnya intermezzo dikit. Iya, sharing-sharing. Siapa tahu ada yang mau sharing dari kita semua tapi nggak tersampaikan. Nah, dengan adanya podcast ini jadi kita bisa saling berbagi rasa lah, maksudnya biar sama-sama ini kita ternyata sendiri loh gitu. Ada juga yang sama-sama masih struggle buat ngejar deadline, ngerjain tugas. Jadi ya lumayan lah. Nah, buat kali ini nih Lip, kayaknya kita bakal nanya-nanya tentang ini sih, tentang faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan orang berbuat curang gitu loh. Oh iya, kan biasanya kan orang curang itu kadang ada yang kayak emang dia ahli di dalam bidang tertentu tapi nggak ahli bidang yang lain atau pas itu mereka lagi sakit gitu akhirnya nggak enak badan atau gimana ataukah emang karena faktor gurunya gitu kan seperti yang kita tahu ya kalau ada beberapa guru bagus. Iya. Kayak contohnya tuh biasanya ya saya nggak ngomong kayak semua guru gitu. Tapi biasanya tuh guru olahraga tuh kalau misalkan ngomong gitu ya, kalau mengawas itu biasanya kalau misalkan mencontek itu nggak apa-apa, tapi kayak diam asal gitu. Jangan ketahuan. Iya, asal jangan ketahuan gitu. Nggak tahu sih itu, tapi gue juga ngerasain sih Lip kayak gitu. Maksudnya dia nggak ngomong secara langsung kalau misalnya kalian nyontek nggak apa-apa asal jangan berisik, nggak langsung ngomong itu, cuman kayak dari gerak-geriknya sih harusnya guru ini tahu nih kalau misalnya anak kita ada yang curang gitu, cuman kayak biarin aja lah, mungkin. Dan itu suzon saya doang. Iya. Nah, tapi kalau menurut gue ya faktor-faktor di antara semua itu, maksudnya kan tadi Alif udah nyebutin kalau faktornya ada yang pinter di bidang tertentu, misalnya ada yang ada aja nih yang barter nih. Jadi ada si A sama si B, si A ini pinter di ngegambar, si B pinter di matematika. Jadi kayak sebelum ujian tuh, nanti kita tukeran ya, nanti pas bagian menggambar, gambarmu kubuatin deh. Jamin bagus nilainya. Nah, tapi pas di bagian matematika bantuin. Oke. Nah, ada juga yang tadi dikasih tahu Alif yang emang bener-bener mau nyontek aja gitu tanpa rasa salah gitu. Ya, emang banyak yang kayak gitu. Mungkin termasuk saya juga pernah lah dulu. Mungkin ya tanpa disadari pernah. Nah, ada satu faktor yang mungkin lumayan berat untuk dikekang gitu, yaitu paksaan orang tua. Nah, karena sampai sekarang pun pasti banyak banget nih pendengar Alpha TFF yang orang tuanya buat nge-push. Nggak tahu ya, tapi kalau menurut gue sih banyak yang kayak gitu, kayak nih kalau bisa ya nilai kamu yang bagus ya nak, biar nanti kayak papa mama bangga atau gimana bangga. Itu mungkin memang orang tuanya nggak ngasih tahu secara kasar gitu, kamu harus bagus, kalau nggak nanti papa pukul gitu, mungkin misalnya. Tapi kan dengan orang tua ngomong kamu yang bagus ya nak, itu secara nggak langsung nge-push kita nggak sih, kayak waduh ini harus bagus nih. Iya, kayak ngasih beban di pundak gitu. Iya, jadi kayak beban. memberikan beban gitu ya. Nggak beban sih, Padahal maksud tersembunyinya kan biar nanti kalian pas udah nilai bagus
mungkin dapat IP bagus, IPK bagus, dapat kerjaan lebih mudah, kalian enak. Jadi kalian lagi yang ngerasain manfaat dari omongan orang tua itu sendiri. Nah, tapi ada juga sebagian mahasiswa atau mungkin murid-murid ya yang masih SD atau SMA yang ngerasain kayak, waduh, ini udah belajar tapi nilainya masih segini-segini aja, terus orang tua kasihan nih udah bayar, udah ngasih fasilitas tapi nilai masih kurang. Gimana ya? Maksudnya cara terakhir mungkin mereka udah mentok gitu. Ini kayaknya kalau udah mentok gini terus nyontek aja deh. Kayak maksudnya nyontek ke orang yang emang udah biasa gitu dicontekin, kayak biarin aja mereka nyontek, maksudnya nggak apa-apa juga. Nah, menurut kalian nih orang-orang yang salah satu dikasih beban sama orang tua gitu, gimana sih menurut kalian langkah-langkah yang terbaik gitu loh supaya mungkin kelakuan curang ini bisa dikurangi atau bahkan dihilangi gitu loh, habit curangnya itu loh. Mungkin ada yang mau berpendapat dari audiens? Mungkin saya boleh memberi saran mungkin untuk kalau diberi harapan dari orang tua untuk mendapatkan nilai yang lebih baik, itu lebih tinggi. Yang pertama sih ya pasti usaha. Mungkin dalam perkataan tersebut bagi kita beban, tapi orang tua secara tidak langsung itu mendoakan kita untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Nah, apabila kita sudah berusaha sebaik mungkin, nilai itu diserahkan kepada Allah SWT kan. Berpasrah diri. Tawakal. Iya, tawakal. Jadi ya kita harus berbuat sebaik mungkin, hasilnya apapun itu ya disyukuri. Mungkin ada hikmah pelajarannya buat ke depannya. Iya, betul sih, setuju sih. Maksudnya biar kita sendiri juga jadi terbiasa mandiri gitu loh, nggak bergantung sama orang. Walaupun kita maksudnya hidup secara notabene kan kita hidup bersosial ya. Cuman mungkin dalam hal ini kita ya harus mengharuskan kita sendiri untuk mandiri gitu loh, tanpa bantuan kaki orang lain gitu, tangan orang lain. Nah, tapi kalau misalnya kasusnya beda nih, kasusnya ada yang kayak nggak pedulian gitu sama kayak curang gitu, kayak nyontek biarin aja nyontek, yang penting nggak ngerugiin kamu kan, nggak ngerugiin lu kan gitu. Menurut kalian gimana sih orang-orang yang kayak gitu? Maksudnya dari segi apa gitu bisa dilihat? Menurut saya ya, orang yang istilahnya bodoh amat tentang kejujuran itu kan tadi yang seperti dibilang Mas Rian tadi ya. Tadi itu kan mendeskripsikan seseorang yang apa gunanya sih saya jujur gitu istilahnya. Nah, jadi gini, kalau semisal orang seperti ini yang bodoh amat tentang kejujuran, maka itu mengakibatkan itu akan terus diulangi selama dia mengalami kesusahan gitu ya. Ya kesusahan, hambatan, udah mentok gitu, dia tetap ulangi gitu untuk mendapatkan hasil yang dia inginkan. Padahal hal itu sangat dari dasar itu emang sangat buruk sih. Karena bisa jadi hal itu dapat mencerminkan dia apabila udah masuk di dunia kerja, mungkin dia akan mengulangi perbuatan itu lagi. Seperti halnya yang telah terjadi di negara ini, itu banyak ya, banyak yang di tahta atas negara itu banyak yang nggak jujur. Jadi itulah akibatnya kalau dari masa pendidikannya itu udah merasa bodoh amat tentang dia mau curang apa enggak gitu. Iya sih, benar-benar. Iya. Nah, cuman kalau yang di ini nih Mas, yang jujur ini ada nggak sih? Ini kalau pribadi jujur pernah kayak gini nih. Jadi gue tuh jadi pernah bener-bener full kayak nggak nyontek gitu, nggak lirik kemana-mana.
Nah, tiba-tiba pada saat ulangan keluar kan nilainya memuaskan, cuman Iya. kadang-kadang iri ngelihat yang nggak usaha tapi wah nilainya Tinggi kok juga gitu. tinggi juga, bahkan lebih tinggi Mas, bahkan lebih tinggi Iya. mungkin. Kadang teman-teman saya itu bukan ngatain ya, kan biasanya kalau ujian kan ya teman-teman SMA maksudnya nyontek. Dia kayak nggak ada usaha gitu. Tapi ranknya itu di atas itu. Iya, Ranking iya, iya. 1, ranking 2. Sudah Bahkan cukup yang belajar lumrah pun di bahkan. tengah-tengah itu. Iya. Iya, iya, iya. Dan itu maksudnya masih lumayan, itu masih sering saya cobakan gitu, maksudnya mau coba jujur, benar-benar jujur, tapi pasti tahu nih pas udah ngelihat orang yang nilai tinggi pasti merasa gini, saya Mas kalau pribadi ini ya, maksudnya belum sempurna lah, maksudnya kayak aduh tadi mah kalau udah gitu mending lihat aja dikit-dikit biar dapat poin sedikit gitu. Emang kejujuran itu merupakan hal yang susah ya untuk Susah diterapkan. ya. Walaupun kayak di omongan itu kayak ya jujur ya tinggal jujur gitu, tapi padahal pada kenyataannya ya susah juga gitu. Banyak tanggungannya, maksudnya kalaupun kita mau menjadi yang lebih baik, kalau menurut gue pribadi susah untuk langsung 100% gitu, maksudnya kayak tiba-tiba langsung set gitu, maksudnya dari pribadi yang awalnya suka nyontek tiba-tiba jadi pribadi yang nggak suka nyontek, itu menurut gue pribadi cukup susah gitu loh, maksudnya perlu tahap-tahap tertentu untuk bisa sampai kayak full gitu loh, akhirnya bisa nih benar-benar nggak nyontek nih walaupun nilainya mungkin nggak seberapa gitu. Pasti teman-teman juga ngerasain lah yang pendengar ini. Iya betul. Ya teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Betul. Terus yang di bagian curang ini gimana ya Mas? Maksudnya biar gitu loh. Ini buat buat pendengar, buat audiens dan buat saya sendiri gitu. Gimana sih biar lumayan tertanam gitu kalau misalnya nilai sendiri tuh bangga lah, maksudnya walaupun jelek bangga lah gitu. Kalau menurut saya sih, saya mau berpendapat. Kalau misalkan menurut saya sih, ya kita kayak belajar aja gitu sesuai apa yang kita bisa. Terus kita kayak give the best gitu. Apa yang kita ya pokoknya kita semangat aja gitu belajar. Walaupun misalkan nanti ujung-ujungnya juga nilainya jadi misalkan dapatnya kurang gitu, kurang memuaskan. Ya kita bersyukur aja lah gitu. Maksudnya kayak ya berarti kemampuan kita emang baru sampai sini gitu. Berarti kan kita masih ada kesempatan untuk belajar lebih jauh lagi gitu. Iya benar. Tapi kalau menurut Mas Fauzi sendiri nih, karena mungkin Mas Fauzi yang lebih senior lah gitu loh, jadi mungkin lebih valid gitu loh, pengalamannya lebih banyak. Menurut Mas ini gimana sih? Apakah maksudnya yang saya lakuin ini benar nggak sih? Oh, ada yang mau masuk sebentar. Oke. Yang mau masuk. Tadi apa Mas pertanyaannya tadi? Ya tadi tuh maksudnya gimana sih menurut Mas ini bener nggak sih kalau misalnya mau ke jalan yang lebih baik tuh nggak bisa sekaligus gitu loh, karena menurut saya tuh sangat susah gitu loh, maksudnya langsung membiasakan diri jadi lebih baik gitu loh. Maksudnya menurut Mas ini gimana kalau misalnya yang dari Mas sendiri kan tadi cerita SMP tuh pernah bawa catatan gara-gara mungkin terpaksa lah ini ulangan setiap hari dan habis itu ketahuan. Nah, apa sih yang bisa ngebuat Mas nih langsung berhenti gitu loh, langsung kayak nggak mau nyoba lagi gitu loh. Ini kan kemarin ketahuan nih, sekarang siapa tahu nggak ketahuan gitu, kayak gitu-gitu mungkin. Berdasarkan yang saya alami, saya kan pernah juga yang seperti tadi saya ceritakan, saya pernah mencontek dan saya sering belajar sebelum ujian. Jadi hasilnya itu agak mirip-mirip dari yang mencontek saat SMP tadi sama yang saya belajar sendiri. Bahkan banyak yang lebih saya banggakan karena saya belajar sendiri itu karena ya itu hasil dari kejujuran saya itu yang ngerasain saya sendiri
Dan apa ya? Saya sendiri merasa bahwa saat saya jujur, disitulah tingkat kesuksesan saya. Karena apa? Banyak orang yang nggak sukses karena tidak jujur, gitu. Oke. Jadi bila teman-teman sekarang atau ya pendengar podcast ini yang masih nggak jujur, ya istilahnya kalau kita sebagai mahasiswa itu masih ya mencontek ini itu. Nah, coba teman-teman pikirkan, apakah teman-teman nanti di saat bekerja, apakah akan melakukan hal itu lagi? Kan ya tidak mungkin juga kan ya? Iya, tidak mungkin. Iya, karena hal itu sangat sangat yang pertama merugikan diri sendiri, yang kedua merugikan bagi orang lain. Iya, iya. Gitu. Mungkin itu sih pendapat saya. Ya, terima kasih Mas. Yang tadi dibilang juga ngerugiin orang lain, mungkin banyak yang ngira, maksudnya ngerugiin orang lain apa sih? Kayak mereka nggak ada yang pernah ngomong, mereka nggak ada yang nggak pernah ngomong. Mungkin mereka yang maksudnya kita bilang korban atau gimana ya? Mungkin iya korban aja deh, korban yang enggak nyontek nih, yang jujur, yang nilainya mungkin kalah sama yang tanda kutip curang gitu. Mungkin nanti efeknya ke depannya ya akan dirugiin tuh pas ini mungkin Mas, misalnya ada perekrutan sesuatu misalnya. Iya, itu. Nah, di situ yang requirement-nya dibutuhkan nilai yang misalnya kita anggap nilainya misalnya harus 9 deh. Nah, yang orang jujur ini nih nilainya 9. Tapi ada yang lebih tinggi dan kebetulan mereka dapetinnya dari cara curang, misalnya dapat 95. Otomatis yang curang ini yang nggak ada usaha apapun, maksudnya nyontek itu usaha, cuman kan itu buruk ya. Maksudnya usaha yang baik, usaha yang merugikan. Iya, maksudnya dia join ya senang gitu, cuman mungkin pasti ada yang dirugiin gitu loh, orang lain yang udah capek-capek jujur, capek-capek begadang, capek-capek. Nah itu, iya. Ngabisin waktu, maksudnya mungkin dia diajak sama keluarganya, ayo keluar, misalnya kemana gitu, tapi dia nolak karena besok ada deadline atau ada ulangan untuk kuis gitu, tapi masih kalah sama orang curang. Mungkin itu ya pendengar, bagi yang masih ngerasa curang gitu, ini termasuk ke diri saya sendiri ya, maksudnya nggak berarti saya ini full kayak nggak nyontek gitu loh, enggak, saya belum butuh waktu lah maksudnya untuk full seperti Mas Fauzi ini. Susah itu, maksudnya susah banget lah, mungkin teman-teman juga ngerasain. yang udah apalagi yang udah di level ketagihan ya, maksudnya ketagihan dalam artian tuh bahkan belum nyoba gitu, banyak yang belum nyoba, maksudnya belum nyoba ini dalam artian belum melihat soalnya, tiba-tiba coba nomor ini kan ada tuh pasti yang kayak gitu-gitu. Iya, mesti ada itu. Yang mungkin bahkan nggak tahu soalnya apa tapi tetap nge-submit. Pasti kan banyak yang kayak gitu. Iya. Sebentar lagi kan menjelang UTS dan itu daring ya. Nah, ya, daring ini memungkinkan peluang untuk terjadinya mencontek itu lebih besar. Nah, bagaimana gimana ya? Bagaimana pandangan teman-teman di sini, termasuk saya sendiri sih, itu dalam hal ini untuk mengantisipasi niatnya mencontek saat besok itu, gimana ya kira-kira? Kalau gimana? Mengantisipasi rasa hawa nafsu untuk mencontek saat besok itu, kan peluangnya lebih besar tuh. Iya. Godaan itu untuk melakukan kecurangan lebih besar. Iya. Kalau menurut saya, oke, ya Mas. Lagi dan lagi, maksudnya walaupun nih kita maksudnya dari podcast ini menghimbau untuk sebisa mungkin mengurangi atau bahkan tidak nyontek sama sekali gitu ya Mas ya. Tapi pada saat sudah mendengarkan itu balik lagi ke diri masing-masing gitu loh, maksudnya akan ada selalu pilihan untuk menyontek dan tidak menyontek. Nah, dua pilihan itu yang akan mungkin bisa menentukan kalian, entah itu untuk jangka pendek atau jangka panjangnya. Nah,
untuk daring ini nih, pelaksanaan ujian UTS atau UAS ya, menurut saya ya itu udah sangat tidak bisa ditampung gitu. Apalagi maraknya ini kan joki UTS, joki iya UAS. Joki Itu kan UTS, itu kan nggak waduh bisa itu. nggak bisa dihindari gitu loh Mas, maksudnya. Mhm. Maksudnya nggak semua matkul ujiannya tatap muka. Maksudnya kita harus on ke Jimit dulu atau ke Zoom dulu. Pasti ada matkul yang kayak udah kalian ngerjain walaupun udah ngisi fakta integritas kalau Iya. misalnya saya jujur bla Iya, bla 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 gitu. Tapi kan masih banyak yang nggak peduli gitu. Dan dengan mudahnya maksudnya ngejoki gitu. Nah, kalau menurut saya cara meminimalisir ya itu dengan sekarang yang diberlakuin ya SEB ya, yang sekarang udah mulai banyak dilakuin itu kalau untuk menghentikan itu sangat susah Lumayan. kalau menurut saya. Iya, apalagi online gitu, lagi-lagi balik ke individunya masing-masing ya. Nah, dengan cara SEB mungkin menurut saya itu lumayan mengurangi lah maksudnya. SEB kan jadi kita nggak bisa buka apa-apa ya. Maksudnya seenggaknya yang akan melakukan hal curang itu orang yang mungkin punya 2 device, yang punya berlebih gitu, atau yang punya HP mungkin yang mau masih lihat-lihat gitu. Maksudnya ada effort lebih untuk melakukan hal curang. Jadi mungkin ada beberapa individu yang pas mau curang, "Ah ribet deh kayaknya kalau misalnya harus buka-buka," misalnya dia punya 2 laptop gitu, harus ngesejarin laptop yang lain, terus misalnya atau yang punya HP, harus nyeting HP supaya nggak kelihatan di Zoom kan sangat ribet ya. Mungkin dengan gitu jadi adalah beberapa yang kayak, "Ah udah biarin aja lah, nggak usah nyontek deh." Karena mungkin kalian juga pasti setuju kan maksudnya pas daring ini Ya, setuju. curang ini, hal yang sangat susah untuk dihindari gitu. Dihindari dalam artian bukan maksudnya kayak susah untuk nggak curang, maksudnya susah untuk menghindari, mahasiswa terutama di Telkom ya untuk tidak melakukan curang gitu. Iya. Gitu sih Mas kalau menurut saya pribadi gitu. Iya, saya setuju pendapatnya Mas Rian. Oke. Kalau dari aku sih, misalkan kayak yang tadi sih, balik lagi ke poin yang tadi yang sebelumnya kita sempat bahas, yang orang tuanya minta itu, berharap nilainya tinggi gitu. Menurut aku sih, jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu dibebani gitu. Iya. Kita, berusaha, terus, yang pasti minta doanya ke orang tua, dilancarkan, dimudahkan, dan yang Itu pasti paling nilainya utama ya, iya. orang tua. Ya kalau kita dibawa enjoy, insya Allah kita percaya diri sih, jangan dibebani gitu. Iya sih benar. Dan gue juga punya cerita nih waktu ada dulu SMA. Sepertinya ya kelihatannya orang tuanya tuh nggak pernah kayak ngebebanin anaknya buat ini, dapat nilai bagus dan alhasil setiap UTS atau UAS tuh dia selalu selesai yang paling pertama. Bukan karena gampang, tapi dia ngasal semua gitu. Nah, yang penting yang menurut dia yang penting itu ya nggak nyontek gitu. Nah, itu mungkin sisi positif dari ini ya, maksudnya dari orang tua yang nggak nge-push anaknya untuk dapat nilai bagus gitu loh. Ya walaupun minusnya anaknya jadi nggak ada Motivasi. motivasi buat belajar gitu. Cuman seenggaknya nggak curang lah gitu, nggak ngerugiin orang lah gitu. Seenggaknya kalau nilai jelek yang rugi dia sendiri gitu loh karena nggak belajar, bukan karena nyontek gitu. Gitu sih. Oh iya. Oke, sebentar. Oh ini, by the way, menurut kalian semua nih, guru ini nggak sih, sebagai faktor juga untuk kalian atau bukan kalian jadi kayak nuduh, untuk orang-orang buat berbuat curang? Maksudnya kalian nyontek tuh ngeliat dosen nggak sih? Kok ngeliat dosen sih? Sorry, maksudnya ngeliat guru nggak sih? Misalnya ada dosen atau ya pokoknya dosen atau guru lah. Ada dosen yang guru yang kayak santai. Dalam artian santai ini maksudnya nggak ada on cam, nggak ada off cam. Jadi kayak ngerjain aja, ngisi fakta doang. Atau gimana gitu? Menurut kalian dosen atau guru tuh punya ambil andil lebih nggak sih terhadap mahasiswa yang nyontek? Kalau menurut Oke. ya Mas. Mas Ali dulu. Oke, silakan Mas. Oke. Kalau menurut saya sih
Sebetulnya balik lagi ya ke pribadi orang. Kalau misalkan dia udah emang dari awal udah niatnya nggak jujur ya pasti setiap dosen gitu mau dosennya galak apa enggak, apa killer apa enggak gitu, apa gurunya, misalkan guru olahraga apa gimana pasti ya ujung-ujungnya dia juga ini aja terabas aja gitu. Iya. Tapi Jadi bisa jadi sih, bisa jadi faktor juga sih kalau misalkan gurunya itu. Kadang ada kayak apa ya, rasa-rasa jadi ini gitu, kepengen gitu jadinya. Tapi ya gitu sih balik lagi. karena emang sangat menggoda sih pada saat ujian terus nggak on Iya cam. sih. Iya. Betul. Jadi intinya itu dimulai dari persiapan kita menghadapi ujian ya. Nah, Iya. jadi saya kebalikannya nih. Ada dosen waktu semester 1 ya. Ada dosen saya itu yang kalau setiap pertemuan pasti suruh maju. Nah, dari situlah saya itu belajar karena suruh maju kan ya. Suruh maju kan mau nggak mau harus Bisa. Siap gitu. ya Iya. harus siap gitu. Nah, itu dari situlah saya belajar. Nah, saat manfaatnya saya dapat saat ujian. Oh iya, saya tahu ini dari itu, tahu ini dari saat saya belajar. Nah, gitu. Jadi dosen itu bisa jadi ya, itu membawa suatu motivasi untuk mahasiswanya gitu. Secara tidak langsung gitu ya. Iya. Iya, secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung iya sih bener. Mungkin Masnya juga awalnya mikir gini kali ya. Awal-awal pas kok ini dosen nembak-nembak mulu sih. Deg-degan gitu. Mungkin awal Sekarang pun masih ada ya, Mas. Iya, sekarang pun masih ada. Biasanya tuh bikin ini sih sport jantung sih Nah, pagi-pagi. Iya. Padahal ini habis absen ini saya langsung lift meet. jangan ya. Iya guys, bagi pendengar maksudnya cerita kita ini sebagai ini aja pengalaman yang harus kalian cermati lah maksudnya konsekuensinya untuk ke depan. Iya. Karena dosen yang seperti itu juga ya itu manfaatnya yang udah dialami Mas Fauzi sendiri pas ulangan. Ini kalau misalnya dulu nggak ditembak-tembak nggak bakal ngerti kali gitu mungkin. Gitu. Iya. Pasti ada hikmahnya. Bener Mas Sofian. Dan biasanya juga mungkin pas kita dapat dosen yang awalnya kita mau ya maksudnya yang suka ngomong sendiri nggak pernah nanya maksudnya ngerti kan maksudnya ada aja guru yang suka ngajar sendiri gitu loh maksudnya kayak ngajar sendiri dia yang ngerti sendiri dia yang itu sendiri kayak gitu gitulah kan ada tuh guru kayak gitu biasanya. Nah itu mungkin kalian kayak seneng enak nih guru nggak pernah nanya nih guru nggak pernah kayak intrup siapa nih yang mau maju nih atau enggak saya panggil lah nggak ada yang kayak gitu cuman mungkin kerasanya ya pas ujian mungkin ya Mas ya. Waduh, ini nggak pernah. Ini kayaknya dulu pernah diajarin deh. Cuman waktu itu saya lagi kemana gitu, karena santai gitu, karena tahu mungkin nggak bakal dipanggil gitu. Dan mungkin dipanggil pas disuruh on cam doang mungkin yang pas buat absensi mungkin. Banyak juga yang ngemanfaatin kayak gitu. Gimana Lip? Selanjutnya Lip? Selanjutnya nih berhubung kita udah mau mendekati jam-jam malam ya udah mau limit nih kita. Oh iya, nggak kerasa ya. Iya, udah jam main malam nih. Kita langsung aja menuju ke ini. Menurut audiens sama Chandra nih, menurut lu itu apa sih manfaat dari jujur itu gitu? Balik lagi ke ini apa topik kita gitu. Untuk manfaat jujur sih yang paling utama sebenarnya itu kayak investasi mungkin ya jangka panjang maksudnya hasilnya bakal diterima pada saat mungkin beberapa tahun kemudian gitu loh. Kita jadi lebih mandiri, kita jadi lebih nggak nyusahin orang lah maksudnya ya kayak gitu sih itu jujur yang paling utama dan yang udah pasti bakal banyak yang nggak suka lah gitu. Tapi lain balik lagi maksudnya jujur itu pasti ada manfaatnya buat kita sendiri lah gitu. Pasti ada rasa senang tersendiri gitu. Iya. Kalau jujur dalam ujian ini, dalam konteks ujian, pastinya dia kalau niatnya besok UTS aku harus jujur, pasti dia persiapan dulu.
Nah, dalam perulangan, maksudnya kalau dia melakukan hal ini diulangi terus, dia akan merasa lebih percaya diri. Kalau ada suatu amanah atau pekerjaan kedepannya, dia juga santai dalam menghadapinya karena udah berpengalaman persiapan itu tadi gitu. Ya. Iya. Kalau menurut ini Mas Sofyan nih mungkin mau berpendapat? Kalau dari aku sih ya yang tadi bener sih, jujur itu investasi dan yang pasti kalau kita jujur pasti selalu ada jalan kebaikan untuk kedepannya gitu. Pasti bakal ada lah dipermudahnya gitu. Jangan terlalu dibebani sih pesannya gitu. Iya. Tenang aja kalau kita ada di jalan yang benar, kita harus percaya diri, harus ya tenang gitu. Allah selalu ada di sisi kita gitu, memantau kita, membantu juga. Nah, buat ini nih, buat pendengar juga, kita sebenarnya bukan nggak maksa ya, maksudnya kita sangat menganjurkan kalian untuk mungkin yang belum pernah nyobain nih ujian bersih gitu, maksudnya ngerasain ujian gak nyontek gitu loh. Mungkin kalian yang mendengar ini sampai habis ya, sampai sekarang nih mungkin bakal ngerti. Cobain deh, maksudnya kalau misalnya kalian dari awal nggak ngerti, pasti adalah teman kalian yang di kelas yang mungkin bisa ngajarin kalian. Walaupun mungkin cuma 1 atau 2 bab gitu, tapi itu seenggaknya ngebantu kalian untuk ngerti minimal satu konsep gitu loh dalam satu pelajaran gitu loh. Jadi kalian nggak buta-buta banget gitu loh. Nah, dan buat pendengar yang mungkin udah jujur, maksudnya udah nggak melakukan kecurangan, semoga bisa tetap dipertahankan gitu karena kalian investasi negara buat ke depannya. Walaupun mungkin yang di investasi negara dalam arti rata-rata bukan jurusan informatika lah, tapi seenggaknya dimulai dari hal kecil kan siapa tahu bisa jadi bukit gitu. Ada satu orang yang jujur nih, terus tiba-tiba ada orang yang awalnya nggak jujur kayak wah ini orang berani juga ya buat ngelakuin hal yang kayak gini, hal yang baru, maksudnya bagi mereka baru ya, maksudnya hal jujur ini. Nah, akhirnya jadi ikut-ikutan, siapa tahu jadi satu orang yang menebar manfaat gitu ya. Iya, menebar manfaat tanpa harus ngasih tahu gitu loh. Jadi ngasih tahu lewat kelakuan kita sendiri gitu loh. Jadi supaya bisa berkaca juga masing-masing dari individu kita. Nah, ini berhubung mungkin udah malam nih ya. Ya Lip ya, takut ini Mas Fauzi, Mas Sofyan dan Mas Virginya ada kegiatan, gitu. ada tugas, ada deadline-nya betul. Iya ada sih Kak sebenarnya. Mungkin bakal kita cukupkan kali ya untuk episode kali ini ya. Oh ya, dan by the way kita saya sendiri dan Alif terima kasih banget sama Mas Fauzi nih udah dikasih kesempatan buat ngejalanin podcastnya. Iya. Saya juga terima kasih ya teman-teman udah hadir dan teman-teman yang mendengarkan sampai saat ini, teman-teman pendengar yang sampai saat ini. Oke, gitu. Semoga kita semua mendapat rahmat dari Allah yang Maha Esa. Dan terima kasih semuanya yang mau mendengarkan dan terima kasih juga audiens nih yang mau nunggu, yang mau dengar dan berbagi-bagi pengalaman nih sama kita. Siapa tahu pendengar jadi bisa lebih baik setelah mendengarkan podcast ini. Amin. Nah, tanpa berlama-lama ya Liv ya, kita end aja mungkin ya. Iya. Terima kasih yang masih mendengarkan. Lip. Ya, terima kasih dari saya. Kalau misalkan saya dan Chandra dan teman-teman yang di sini mungkin ada salah atau tutur kata atau bahasa-bahasa yang kayak kurang sopan gitu lah. Mohon dimaafkan. Dan juga ya semoga yang mendengar ini dapat
at least mengurangi kecurangan-kecurangan kecil gitu. Ya. Jadi selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Ya, terima kasih semuanya yang masih mau mendengarkan. Selesai. Selesai. Alhamdulillah. Rekamannya di stop.